Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute Channel. Kali ini kita akan mereview buku yang berjudul Dahulukan Akhlak di Atas Fikih karya Jalaluddin Rahmat. Ikhtilaafu ummati rahmah. Perbedaan adalah rahmat. Hadis Nabi yang saya kutip tersebut sangat masyhur di kalangan muslim. Ini adalah dalil bahwa Islam merupakan agama yang terbuka pada perbedaan. Sekitar 14 abad yang lalu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau tidak menghapus perbedaan yang telah lama berakar di Madinah. Sebaliknya, beliau mengorganisir masyarakat Madinah agar hidup bersama dengan damai di tengah belukar perbedaan. Barulah kemudian pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, perbedaan menjadi sesuatu yang menakutkan. Segalanya harus diseragamkan. Kelompok yang paling ekstrim menanggapi perbedaan pendapat, kita mengenalnya sebagai kelompok Khawarij. Mereka adalah pengikut setia Sayyidina Ali yang membelot. Penafsiran sepihak tanpa landasan keilmuan yang mapan membuat kelompok ini gagal memahami substansi serta tujuan suatu ayat tertentu. Tidak main-main. Jika ada yang berbeda penafsiran dengan penafsiran mereka terhadap satu ayat atau perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelompok ini tidak segan-segan untuk menumpahkan darah mereka. Terbunuhnya Sayyidina Ali oleh salah satu tokoh Khawarij bernama Ibnu Muljam adalah bukti betapa beringasnya kelompok ini. Dahulukan Akhlak di Atas Fikih adalah karya almarhum Jalaluddin Rahmat. Buku setebal 291 halaman ini merupakan respon penulis terhadap kondisi keberagamaan di Indonesia. Perbedaan pendapat mengenai fikih tidak jarang menjadi sebab pertikaian hingga terputusnya silaturahmi. Kasus Ahmadiyah misalnya, atau saudara-saudara Syiah di Sampang adalah contoh konkret yang Resentor bisa kemukakan. Mengapa kita di Indonesia sering bertengkar soal perbedaan? Cara-cara mengaplikasikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Pertanyaan ini tentu penting, mengingat perbedaan sudah dimulai sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kang Jalal, sapaan akrab penulis, di awal tulisannya menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah persoalan paradigma. Nah, apa sih yang dimaksud dengan paradigma itu? Paling mudahnya, paradigma dapat kita sebut sebagai alat atau cara memandang atau perspektif lah sederhananya. Jika kita menggunakan kacamata hitam, maka penglihatan kita tentu hitam juga. Jika kita menggunakan kacamata kuda, maka kita tidak melihat realitas di sebelah kiri ataupun kanan kita. Sesederhana itulah paradigma bisa kita pahami. Lebih dalam misalnya, Thomas Kuhn menjelaskan bahwa paradigma tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga bersifat normatif. Artinya bahwa paradigma tidak sampai hanya pada memahami realitas saja, tetapi juga bagaimana manusia bertindak atas realitas tersebut. Contohnya begini, ketika saya tahu bahwa api itu panas dalam pahaman saya, maka tubuh saya secara sadar akan memilih untuk tidak memegang api tersebut. Singkatnya begini, manusia akan bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Masalah selanjutnya adalah ketika kita meyakini tata cara beribadah atau fikih tertentu, apakah itu sudah cukup untuk melegitimasi bahwa kita telah beragama dengan baik? Lalu bagaimana jika fikih yang kita yakini tidak bisa diterima oleh masyarakat awam di suatu wilayah tertentu yang kemudian menjadi sebab terjadinya keributan? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Saya lupa tepatnya kapan, mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu, saya pernah dituduh sebagai pembawa ajaran sesat. Klaim ajaran sesat ini bukan karena saya telah melenceng dari jalur Al-Quran dan hadis, tetapi karena cara-cara beribadah saya oleh kelompok tertentu dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang telah berkembang lama di tempat saya tinggal itu. Inilah contoh betapa perbedaan tidak dianggap rahmat oleh sebagian kaum beragama. Sebaliknya, perbedaan adalah gangguan, sehingga ia harus disingkirkan. Saya teringat perkataan seorang teman berpikir. Ia mengatakan bahwa yang salah itu bukan perbedaan, tetapi pembedaan, karena pembedaan adalah diskriminasi. Mengingat bahwa akar pertikaian ini adalah persoalan paradigma, Kang Jalal membagi paradigma menjadi 2 bagian. Pertama, paradigma fikih, dan yang kedua, paradigma akhlak. Mari kita simak perbedaan keduanya. Paradigma fikih, menjelang beberapa hari setelah saya dan teman-teman dituduh membawa ajaran sesat, dalam tanda kutip ajaran sesat, orang-orang mulai memandang saya dengan sinis, seolah-olah saya adalah manusia yang paling berdosa di dunia. Ketika kita memandang seseorang itu baik atau buruk hanya ketika ia sholat sebagaimana cara sholat kelompok yang kita anggap benar, itulah yang disebut sebagai paradigma fikih. Memonopoli kebenaran, tidak mau berdialog secara terbuka dan jujur, menurut kami adalah cikal bakal ekstremisme. Sedangkan paradigma akhlak adalah keikhlasan kita
untuk menundukkan ego dengan mengikuti fikih mayoritas demi menjaga ketersinggungan dan kenyamanan bersama. Apakah ini masuk dalam kategori munafik? Tentu tidak. Imam Syafi'i sebagai imam mazhab, rujukan mayoritas muslim Indonesia, pernah melakukan hal yang sama. Dalam buku Nurkhalis Majid berjudul Khasanah Intelektual Islam diceritakan bahwa pernah suatu hari Imam Syafi'i sholat di sebuah masjid binaan Imam Hanafi. Dalam masjid itu pula Imam Hanafi dimakamkan. Apa yang Imam Syafi'i lakukan ketika sholat? Beliau menanggalkan keyakinannya dan mengikuti fikih Imam Hanafi demi menghargai almarhum dan menjaga kerukunan dengan para pengikutnya. Sungguh indah etika yang Imam Syafi'i ajarkan kepada kita. Setiap orang berpotensi salah, sebaliknya juga setiap orang memiliki potensi benar. Dalam hal ini, dialog terbuka dan jujur menemukan realitas konkretnya. Pertikaian terjadi hanya karena kita saling ego, merasa paling benar sendiri. Semoga kita terhindar dari perilaku seperti demikian. Ada pertanyaan?